Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengapa sedikit mujizat di masa sekarang? Mengapa doa-doa kita, permintaan kita pada Tuhan tidak dijawab? Ada satu kejadian ketika Tuhan Yesus datang ke Nazaret, kampungnya, ada ayat ini. Matius 13 ayat 58, saya bacakan. Karena mereka, orang Nazaret, tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Untuk orang Nazaret, iya, dia tidak percaya. Untuk kita, saya yakin Bapak Ibu, di saat-saat ini, di masa pandemi ini, kepercayaan kita sebenarnya makin meningkat. Kenapa? Nggak ada lagi yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan. Saya yakin ayat ini mungkin bukan buat kita gitu loh. Kita udah percaya, udah berdoa, berpuasa bahkan. Tapi jawaban Tuhan mungkin tidak, belum, tunggu. Di Pengkhotbah 11 ayat 5 berkata begini. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tidak mengetahui, saya kasih warna hijau. Kita tidak bisa kita tahu semua apa yang Tuhan tahu, rencana Tuhan. Ayat ini kadang kita tidak mengetahui. Terus bagaimana? Kita lihat, Ulangan 29 ayat 29. Ada rahasia-rahasia yang belum diungkapkan kepada kita oleh Tuhan Allahmu. Tetapi hukum Allah yang telah dinyatakannya harus ditaati oleh kita maupun oleh anak-anak kita untuk selama-lamanya. Ini dari firman Allah yang hidup. Saya ulangi lagi bagian awal. Ada rahasia-rahasia yang belum diungkapkan kepada kita oleh Tuhan. Jadi kalau memang jawabannya tidak, ya kita nggak bisa nego. Kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Dan ayat ini meneguhkan bahwa ada rahasia-rahasia yang kita nggak bisa tahu. Tuhan mau bawa kemana kita, kenapa dia jawab ya, kenapa dia jawab tidak, kenapa dia jawab tunggu. Kita belajar ada satu orang, Rasul, Paulus. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9a berkata begini. Sudah 3 kali saya, Rasul Paulus, memohon supaya Allah menyembuhkan saya. Setiap kali ia berkata, tidak. Tetapi aku menyertai engkau, hanya itu yang kuperlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Ini diambil dari firman Allah yang hidup. Paulus mendapat duri dalam daging. Beberapa orang bilang bahwa ini ada sesuatu penyakit atau sesuatu kelemahan. Berapa kali Paulus minta? 3 kali. Jawaban Tuhan, tidak. Tetapi aku menyertai. Jawaban tidak bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Ini menunjukkan kita bahwa kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, dia tetap dengar. Tapi jawabannya tidak. Dan dia bilang menyertai. Hanya itu yang kuperlukan. Kuasa yang Tuhan yang diperlihatkan dengan jelas dalam kita yang lemah. Dalam kondisi sekarang ini. Dari kata jawaban tidak ini muncul satu pertanyaan. Ketika Allah berkata tidak, terus kita bagaimana? Saya kasih gambar 2 ini. Pintu yang tertutup atau jembatan yang putus. Mungkin seringkali Bapak Ibu merasakan seperti itu. Usaha, kesehatan, semua seakan-akan buntu. Istilahnya ke depan nggak tahu nih, kok kondisi tubuh makin begini. Kondisi perekonomian makin begini, usaha pekerjaan masih istilahnya amburadul. Ketika Allah berkata tidak, apa yang harus kita lakukan? 3 alasan mengapa Allah berkata tidak. Pertama, Allah memiliki pandangan yang lebih luas. Saya kasih gambar ini pintu supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita berada di depan pintu, kita tahu nggak di belakangnya? Tidak tahu. Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan berkata tidak, artinya Tuhan bisa lihat di belakang pintu itu. Di belakang dari tembok itu. Di belakang dari jembatan terputus, Tuhan lebih tahu, pandangan Tuhan lebih luas. Kita lihat Ibrani 4 ayat 13a. Ia mengetahui seluk-beluk setiap orang dimanapun juga. Segala sesuatu mengenai kita terbuka dan nyata di hadapan Allah yang hidup. Yang dapat melihat segala sesuatu. Diambil dari firman Allah yang hidup.
Dari ayat ini kita belajar, Tuhan lihat semua. Apa yang terjadi ke depannya. Maka dia berkata tidak. Ambil contoh, seorang anak. Dia minta misalnya, dia minta coklat. Anak kecil kan senang ya, coklat yang manis gitu. Orang tua akan bilang, akan kasih? Enggak. Karena orang tua tahu, ayahnya tahu, ibunya tahu. Kalau anak ini dikasih coklat, dikasih permen, ujungnya apa? Giginya bolong, giginya rusak. Itu contoh sederhana bagaimana orang tua bisa melihat lebih jauh daripada anak hanya pengen coklat dan manis menyenangkan kesenangan sesaat. Kenapa? Allah Bapa kita pelihara. Amsal 2 ayat 8 berkata begini, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadi dari sini kita belajar yang pertama, pandangan Tuhan lebih luas. Dia tahu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dari kehidupan kita. Kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa yang dia tutup supaya kita ambil jalan lain, dan itu yang bukan rencana Tuhan. Kenapa? Dikatakan Tuhan pemelihara kita. Cara pemeliharaan Tuhan itu yang tadi dikatakan, kita nggak tahu bagaimana Tuhan melihara kita, tapi tetap percaya. Yang pertama, pandangan lebih luas. Kita lihat yang kedua, kenapa Allah berkata tidak? Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dan rancanganmu. Ayat ini sering sekali dibacakan. Tapi saya mau kasih lihat, saya mundur sedikit. Gambar apa di belakang ini? Penjara. Ada satu rasul yang dipenjara, Rasul Paulus. Dia ingin tadinya pergi ke kota-kota untuk mengabarkan Injil, berkhotbah. Memang dia jago ngomong. Tapi Tuhan bikin apa? Tuhan bikin dia di penjara. Masuk penjara. Dia mau ke Roma tapi dikasih penjara. Akhirnya dia ke Roma pun dalam kondisi dia sebagai tawanan. Mungkin rencana Paulus besar sekali ya, supaya orang banyak percaya. Tapi Tuhan kasih dia masuk penjara. Supaya apa? Supaya kita hari ini bisa lihat perjanjian baru. Ada berapa kitab? 27. Sebagian besar tulisan siapa? Paulus. Sebagian surat itu tulisnya di mana? Di penjara. Ketika Paulus dipaksa untuk diam di dalam penjara, Tuhan memberikan iluminasi, Tuhan memberikan inspirasi. Dia tulis banyak surat, menguatkan orang. Seandainya waktu itu Tuhan nggak memberikan dia kesempatan untuk dalam penjara, mungkin banyak surat-surat nggak ada. Dan kita nggak tahu Alkitab seperti apa sekarang. Dari sini kita bisa lihat, Allah memiliki rencana yang lebih besar. Dia tahu ke depannya tuh Paulus mau seperti apa. Dia rindu Paulus dengan kepintarannya. Kita tahu kan dia satu murid yang cukup pandai untuk menulis. Tujuannya apa? Supaya orang percaya di abad-abad berikutnya sampai saat ini bisa belajar kasih Tuhan, kuasa Tuhan lewat firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Kalau Paulus tidak di penjara, mungkin dia nggak akan nulis. Kenapa? Dia sibuk kemana-mana. Ketika dalam penjara, apa yang cuma bisa? Nonton, tidak ada TV. Cuma bisa apa? Kertas. Dan mungkin kalau sekarang bolpen, atau kalau mungkin sekarang pensil atau apa, di situ Paulus nulis. Kita lihat Ibrani 11 ayat 39-40. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun telah diberikan kesaksian yang baik tentang mereka karena iman, sebab Allah telah menyediakan sesuatu lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sesuatu yang lebih baik. Dari Paulus di penjara, Tuhan lahirkan rencana besar. Adanya perjanjian baru, surat-surat buat orang lain. Paulus hanya bisa hadir di satu tempat. Tapi dengan suratnya, banyak jemaat-jemaat dikuatkan. Sampai kita di Indonesia pun bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di Ibrani, banyak orang minta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan gak kasih. Kenapa? Ada rencana yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih baik buat mereka. Oke, kita udah belajar yang pertama bahwa Allah punya pandangan lebih luas. Yang kedua, Allah punya rencana yang besar. Kita belajar yang ketiga, Allah mempunyai tujuan yang lebih baik. Kita lihat Mazmur 57 ayat 2. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku.
Tuhan tahu tujuan yang paling baik buat kita. Ending kita apa? Itu Tuhan tahu. Tuhan kalau kita misalnya orang tua yang ikut mendengarkan kebenaran firman, tahu kan anaknya mau dibawa kemana. Begitu juga Tuhan, dia mau bawa kita kemana, dia tahu. Supaya anaknya pintar, supaya anaknya sehat, supaya anaknya bisa berhasil. Ayah ibunya pasti akan coba tuntun ke situ. Begitu juga Allah, dia akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Jadi kalau misalnya saat ini, 2 Korintus 4 ayat 17 berkata begini, dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Jadi kita mungkin saat ini mengalami kesusahan. Tapi Tuhan tahu bahwa kesusahan itu sementara. Yang kita alami itu sementara. Kenapa? Ujungnya nanti lebih baik. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat itu. Kenapa? Pandangan Tuhan lebih baik. Tapi ingat, ketika Tuhan berkata tidak, pasti Tuhan punya tujuan yang baik. Tuhan kasih banyak kita janji. Dan mungkin janji-janji itu belum dipenuhi. Kapan Tuhan penuhi? Saya mau sampaikan ini. Ini mungkin agak gelap, tapi saya kasih lihat gambar ini. Saya kasih bahasa Inggris supaya maknanya dapat ya, ada bahasa Indonesia juga. God has all eternity to fulfill his promise. Allah memiliki waktu hingga kekal untuk memenuhi janjinya. Artinya apa? Kalau dia belum memenuhinya sekarang, Tuhan punya waktunya. Tapi yang pasti janji yang terakhir apa? Kita selamat bersama dengan dia, itu sampai kekekalan. Jadi jangan kita menentukan kapan kita harus dapat ini. Tuhan yang tentukan. Kenapa? Ujung kita apa? Surga. Kalau memang kita nggak dapat, kalau Bapak Ibu lihat pahlawan iman, banyak yang nggak dapat semua. Abraham pernah nggak lihat dia keturunannya? Tidak. Baru kemudian dia lihat, wah keturunan saya banyak, jadi lahir satu bangsa. Tuhan janji, Tuhan penuhnya kapan? Tuhan tidak penuhi di sekarang. Mungkin janji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak kita lihat saat ini. Tapi yang pasti, Allah memiliki waktu hingga kekal untuk memenuhi janji kita. Janji yang terakhir itu yang paling kita pegang. Apa? Kita bersama dia. Dari sini kita belajar kalau kita tahu kenapa Tuhan berkata tidak. Terus apa yang harus kita lakukan? Tadi kita berapa nyanyi udah ada. Pertama apa? Percaya yang Allah lakukan atas dasar kasih dan kebaikan. Kalau anak diomelin karena bandel, karena tidak melakukan tugasnya, kewajibannya, bandel. Tujuannya apa orang tua marahin? Kasih hukuman. Kasih. Supaya apa? Baik, dia jadi anak baik. Mazmur 25 ayat 10 berkata begini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kalau Tuhan melakukan bagi kita, ujungnya apa? Karena dia mengasihi kita. Saya geser sedikit biar Bapak Ibu lihat gambar di belakang. Mungkin mimbarnya agak, saya geser dikit ya, biar ntar saya balikin. Nah, ada anak kecil dan orang tua. Jalan di tengah hutan yang gelap. Anggaplah Bapak Ibu sekalian adalah anak kecil, Allah itu bapaknya. Anak itu berani, kenapa? Karena dia percaya bapaknya akan bawa ke ujung lorong itu apa? Terang. Jadi dia apa? Dia mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi bagian kita apa? Percaya saja. Roma 8 ayat 28 sering sekali kita baca. Tapi saya cuma mau tekanin satu kata di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa? Kebaikan. Baik buat siapa? Baik buat kita. Seringkali baik buat kita berbeda dengan maksud Tuhan baik. Menurut kita, ini baik. Tuhan belum. Kita harus percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukannya, karena dia mengasihi kita. Dia tahu yang baik buat kita apa. Orang tua tahu yang paling baik buat anaknya. Tinggal anaknya bagiannya apa? Percaya saja.
Seringkali kita nggak tahu. Dalam keadaan kita bimbang, kenapa kita sudah bergumul, berpuasa, berdoa. Saya cuma bisa satu kalimat ini saya dapat. I don't have to understand God's answer to know that it is motivated by His love. Bahasa Indonesianya, saya tidak perlu memahami jawaban Tuhan. Ya, tidak, tunggu, nanti. Untuk tahu bahwa itu semua motivasinya kasih. Kita sebagai anak, percaya saja bahwa apa yang orang tua kita lakukan itu kasih buat kita, mengasihi kita, semua kebaikan buat kita. Itu aja gitu. Karena seringkali yang kita lakukan, kita punya banyak rencana, kita minta Tuhan tolong, hasilnya belum tentu berakhir kebaikan buat kita. Kita lihat ke bagian yang kedua. Apa yang kulakukan saat Allah berkata tidak? Berdoa. Berdoa seperti Yesus di Getsemani ketika dalam derita. Ayat ini sering kita baca. Tapi saya mau ambil 3 hal di sini. Ketika Tuhan berkata tidak, kita tahu pertama kita belajar percaya, yang kedua kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus di Getsemani. Saya bacakan, Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ketika kita berdoa, 3 hal ini yang harus kita ungkapkan pada Tuhan. Abah, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya apa? Kita yakin kuasa Allah. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan biarkan kita dalam kesusahan, Tuhan akan biarkan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kejadian Daniel dan 3 temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel harus masuk gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur api. Tuhan di mana? Tuhan bersama mereka. Tuhan izinkan dia mengalami itu. Karena Tuhan tahu akhir dari itu apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat yang 2. Ambillah cawan ini daripadaku. Ini suatu perasaan apa? Tuhan Yesus tahu bahwa besoknya dia harus disalib. Dia harus menderita. Sebentar lagi dia akan ditangkap. Tapi Tuhan Yesus angkat, Tuhan kalau boleh ambil cawan ini daripadaku. Ini apa? Minta dengan sepenuh hati. Kita tetap boleh minta apa yang kita inginkan, isi hati kita sampaikan. Boleh. Tapi yang ketiga yang penting. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Tetap terakhirnya, terima rencana Allah. Ikut aja. Seperti tadi ayah dan anak jalan, anaknya akan ikut bapaknya mau bawa kemana. Kenapa? Kita percaya Bapak akan bawa kita ke kebaikan buat kita. Karena dia mengasihi kita. Jadi kalau kita berdoa, camkan 3 ini. Yakin akan kuasa Allah. Minta dengan sepenuh hati. Kita lihat panggilannya apa? Aba, Bapa. Kalau mungkin sekarang apa ya? Orang bule bilang Dedi, Papa gitu. Minta dengan sepenuh hati. Minta dengan istilahnya dengan perasaan itu. Tapi yang terakhir terima apapun rencana Allah buat kita. Kemudian kita lihat yang ketiga. Apa yang kulakukan saat Allah berkata tidak? Ini ayat tadi saya ulang kembali. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Paulus berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tapi jawab Tuhan, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan kita, kesakitan kita, kesusahan kita, penderitaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat lanjutan ayatnya. Sebab itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kontradiksi sekali kan? Aku lemah, kok bisa aku kuat? Kenapa? Karena ada Tuhan. Di bagian ini kita belajar berharap pada Allah yang memberikan anugerahnya yang menguatkan. Kalau kita menghadapi penyakit yang gak sembuh-sembuh, kesulitan yang gak berakhir, segala macam doa yang kita ucapkan tapi Tuhan belum jawab. Yang kita bisa lakukan apa? Percaya, berdoa. Yang ketiga, hanya berharap. Kenapa? Anugerahnya cukup. Cukuplah anugerahku bagimu.
Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan makin sempurna. Makin kita lemah, makin kita mengandalkan Tuhan. Memang gak gampang kita ngomong seperti ini. Ketika kita jalani baru kita tahu. Tuhan tetap bersama dengan kita. Ada satu gambar yang dulu sejak kecil saya punya, tapi saya dapat lagi. Gambar seperti ini. Ini ada seorang naik perahu, kapal lah. Di sekelilingnya di tengah laut sedang badai. Kalau kapal badai, mau lari kemana? Nggak bisa lari kemana-mana. Sekelilingnya air, sekelilingnya ombak besar. Tapi situ apa? Digambarkan ada Tuhan Yesus. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu sekalian, kondisi perekonomian, kondisi kesehatan. Itu seumpama dengan orang ini yang sedang menghadapi badai. Tapi Mazmur 9 ayat 10 berkata, dan mereka yang mengenal namamu akan menaruh percayanya kepadamu. Sebab engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari engkau. Ini dari Alkitab yang terbuka. Saya mau sampaikan sini, kalau Bapak Ibu saat ini dalam kondisi apapun, usaha, keluarga, anak, orang tua, semua kita udah doakan tapi Tuhan belum jawab. Mungkin Tuhan bilang kita tunggu, kita udah doa puasa, mungkin akhirnya Tuhan harus memanggil orang yang kita kasih pulang. Ingat satu, Tuhan tetap bersama kita. Sebab engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari engkau. Gambar ini sangat memberkati saya ketika saya menghadapi masalah apa? Di dalam badai itu Tuhan ada. Modal kita apa? Percaya, terus berdoa. Terakhir berharap. Berharap anugerah. Cukup untuk melewati badai itu. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi dari firman Tuhan ini saya mau sampaikan. Saya ulang lagi yang tadi. Mengapa Tuhan berkata tidak? Pintu tertutup, 3. Allah memiliki pandangan yang lebih luas. Dia jauh lebih luas daripada kita pandangannya. Di balik pintu tertutup, di balik masalah kita, di balik pergumulan kita, Tuhan tahu. Dia punya rencana yang lebih besar. Di balik segala kesulitan doa yang tidak dijawab dibandingkan kesulitan yang kita hadapi, putus sekolah, usaha berantakan, pekerjaan di PHK, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Problemnya kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan mau bawa kemana. Modal kita cuma percaya. Yang terakhir Allah memiliki tujuan lebih baik. Ending semua apa? Bersama dengan Tuhan. Tadi ingat ada gambar tangga ke surga. Kalaupun kita tidak dapat semua itu, pertolongan Tuhan, tapi satu yang pasti kita dapat. Hidup bersama Dia di surga. Itu cukup. Semua pahlawan iman juga begitu. Mereka berdoa, tapi akhirnya harus mati syahid. Mereka harus mati dalam segala kesusahan, tapi mereka tahu bahwa ending mereka bukan di bumi ini. Akhir hidup kita bukan di bumi ini. Hidup kita nggak cuma berada di bumi ini. Akhir hidup kita apa? Bersama Tuhan di surga. Dan bagian yang kedua tadi kita belajar, apa yang harus kulakukan ketika Allah berkata tidak? Percaya, berdoa, dan berharap. Walaupun doa nggak dijawab, Tuhan dengar. Yeremia 33 ayat 3 berkata, kalau kita berseru Tuhan pasti dengar. Problemnya, kadang-kadang jawabannya pengennya jawaban kita. Padahal Tuhan kasih jawab tidak. Itu yang kita tetap harus terima, apapun rencana Tuhan, dan berharap terus. Firman Tuhan tidak sampai panjang, saya undang pemain musik, song leader, singer untuk maju ke depan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan pujian kuasamu terlebih besar. Di tengah segala macam permasalahan kita tahu kuasa Tuhan lebih besar dari segala permasalahan kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Benar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Bapa, mungkin saat ini kami banyak permasalahan, pergumulan, ekonomi, kesehatan, usaha, pekerjaan. Tidak habis-habisnya kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan penolong kami. Engkau selalu setia bersama kami. Kami hanya bisa percaya, kami hanya bisa berdoa terus, dan berharap karena Engkau penolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau punya pandangan yang lebih luas daripada kami. Rencana yang lebih indah dan tujuan yang lebih baik daripada semua rencana kami. Tuhan, ketika kami sudah tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami bisa percaya, berharap terus, berdoa. Karena kami tahu anugerah-Mu cukup buat kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau selalu bersama kami ketika kami menaruh percaya, mengandalkan-Mu. Karena Engkau Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami, tempat kami mengharap. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Engkau telah meneguhkan kami, Engkau telah menguatkan kami. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Suatu pengalaman pribadi perjumpaan dengan Engkau. Bagaimana Engkau selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Biar tangan Tuhan yang menyertai kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.